Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian online bersama Sansanatara kembali lagi ke hadapan Anda untuk berbagi inspirasi yang insya Allah mencerahkan. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol loncengnya agar tidak tertinggal kajian terbaru dari kajian online bersama Sansanatara. Dalam kajian online ke-9 kali ini kita akan membahas tentang habis COVID terbitlah RUU HIP. Namun sebelum melangkah kepada pembahasan lebih jauh, maka simak dulu cuplikan video pengantar berikut ini. DPR kembali disorot setelah pengesahan Perpu COVID menjadi undang-undang COVID yang kontroversial. Kini, DPR kembali menjadi sorotan publik. Kali ini mengenai rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau disingkat dengan RUU HIP. Rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila juga dinilai mengkudeta konstitusi negara ini. Bagaimana tidak? Rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila disejajarkan setara dengan konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Padahal, secara hierarki, jelas undang-undang berada di bawah konstitusi negara. Lebih parahnya lagi adalah banyaknya pasal-pasal krusial yang menjadi sorotan. Rancangan undang-undang ini sudah terlalu jauh masuk ke dalam ranah keimanan, bahkan melecehkan kekuasaan Tuhan. Bagaimana mungkin di antara ciri manusia Pancasila yang beriman dan bertakwa adalah harus menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, ukuran keimanan dan ketakwaan harus didasarkan pada otoritas dan standar pendapat manusia. Hal ini termaktub di dalam rancangan undang-undang pasal 12 ayat 3. Konsepsi ketuhanan yang berdasar kemanusiaan ini sama artinya kekuasaan Tuhan yang Maha Esa didegradasikan ke tingkat ukuran kemanusiaan. Hal ini adalah ancaman serius atas otoritas hukum Tuhan. Jika Tuhan saja tak lagi ditakuti, bagaimana negeri ini akan meraih berkah dan terhindar dari berbagai musibah? Lantas, ada apa di balik rancangan undang-undang ini? Di mana posisi agama? Benarkah agama dipinggirkan dan hendak digantikan oleh Pancasila? Dengan kata lain, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini meminggirkan agama dan mengagamakan Pancasila? Ada apa dengan rancangan undang-undang HIP? Benarkah agama dipinggirkan dan Pancasila diagamakan? Lalu apa hubungannya dengan wabah COVID-19 saat ini? Dalam video berikut, Anda akan menemukan benang merah dari semua kegaduhan ini. Nah, berkaca dari sejarah wabah pandemi Black Death pada abad ke-14 Masehi, di mana wabah kemudian berdampak memicu munculnya gerakan tidak percaya gereja karena agama dianggap tidak bisa menjawab kesengsaraan akibat wabah. Maka wabah pandemi COVID-19 saat ini berdampak memicu munculnya gerakan meminggirkan agama, di mana aktivitas agama disinyalir menjadi penyebab utama bertambahnya kasus positif virus COVID-19. Hingga kemudian pembatasan aktivitas ibadah di tempat-tempat ibadah pun dilakukan. Dan bahkan hingga diberlakukan physical distancing dalam aktivitas ibadah. Dan ironisnya, setelah sistem new normal diterapkan, justru saat ini muncul sebuah gerakan untuk memisahkan agama dari dasar negara yang bernama Pancasila.
Seperti apa yang dikatakan oleh Bosman Mardigu dalam salah satu videonya, jika warga negara Australia saja jatuh cinta ketika ia dijelaskan tentang Pancasila, justru ini ada sekelompok orang Indonesia yang berusaha menggeser belief in God atau ketuhanan yang Maha Esa menjadi God cultural atau ketuhanan yang berbudaya. Jelas ini ngawur gendeng pol, geblek segeblek-gebleknya geblek. Nah, sebagai bangsa yang besar yang tidak melupakan sejarah bangsanya, maka saya akan mereminder ingatan sejarah Anda tentang asal-muasal pemikiran God cultural atau ketuhanan yang berbudaya. Namun untuk melawan lupa, maka saya akan bertanya lebih dulu kepada Anda, mengapa kita punya 2 hari peringatan Pancasila, yakni 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dan 1 Oktober sebagai hari kesaktian Pancasila. Untuk Anda yang selalu mengatakan saya Pancasila dan bahkan berucap salam pun dengan mengucapkan salam Pancasila, maka tentunya Anda akan dengan mudah menjawabnya, bukan? Tapi jika Anda lupa atau mungkin pura-pura lupa, maka saya akan mencoba membuat Anda untuk mengingatnya kembali. Hari lahir Pancasila diperingati pertama kali secara nasional pada 1 Juni 1964. Sedangkan Hari Kesaktian Pancasila diperingati pertama kali secara nasional pada 1 Oktober 1966. Tapi jika Anda merayakan kedua hari peringatan itu, namun tidak mengingat jasa para kiai NU dan Muhammadiyah, itu namanya rekayasa amnesia sejarah untuk melupakan kontribusi para kiai dalam sejarah lahirnya Pancasila. 29 Mei 1945 bertempat di Gedung Chuo Sangiin digelar rapat pertama Dokuritsu Junbi Yosakai alias Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK. Beranggotakan 62 anggota lokal plus 8 anggota istimewa dari Jepang. Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat, Ketua BPUPK, dalam sidang pertama BPUPK selama 4 hari, yakni 29 Mei sampai 1 Juni 1945, mempersilahkan para anggota untuk mengusulkan pandangan mereka tentang dasar negara. 1 Juni 1945 bertepatan dengan hari terakhir sidang. Soekarno kemudian mengusulkan 5 prinsip dan memberinya nama Pancasila, yakni 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Namun tahukah Anda bahwa pada malam menjelang 1 Juni 1945, sejumlah kiai NU dan Muhammadiyah berkumpul di rumah Muhammad Yamin di daerah Menteng, Jakarta. Dari NU, ada Kiai Haji Abdul Wahid Hashim dan Kiai Haji Maskur. Sedangkan dari Muhammadiyah, ada Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir dan Ki Bagus Hadikusumo. Kemudian datanglah Soekarno ingin berkonsultasi kepada mereka soal naskah pidato yang akan dibacakannya dalam sidang BPUPK keesokan harinya. Bahkan nama Pancasila sendiri tercetus dari hasil diskusi dengan para kiai NU dan Muhammadiyah ini. Para kiai mengingatkan pemilihan nama dasar negara kepada Soekarno dengan nama Pancasila yang bermakna 5 sila dan bukan dengan nama 6 sila ataupun 7 sila. Pemilihan nama Pancasila yang bermakna 5 sila ini menurut para kiai adalah untuk mengingatkan pada 5 rukun Islam dan 5 prinsip dasar syariat yang digodok oleh Imam Al-Ghazali dengan istilah Al-Usulul Khamsah. Lebih spesifik lagi, sebelum para kiai NU dan Muhammadiyah ini memberikan masukan tentang Pancasila kepada Soekarno, Soekarno telah lebih dulu berdiskusi tentang dasar negara kepada Ki Ageng Suryo Mentaram, putra Sultan Hamengkubuwono VII dan murid kesayangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, yakni pendiri Muhammadiyah. Dan juga berdiskusi kepada Kiai Haji Imam Mursyid Takeran Magetan yang kemudian menjadi korban keganasan PKI tahun 1948. Sehingga ketika memperingati 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, maka seyogyanya kita juga harus ingat
kepada Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, Kiai Haji Maskur, Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, Ki Bagus Hadi Kusumo, dan juga Ki Ageng Suryo Mentaram. Dan ketika memperingati 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila, maka seyogyanya kita juga harus ingat kepada Kiai Haji Imam Mursyid Takiran Magetan yang menjadi korban keganasan PKI tahun 1948. Kemudian sebagai tindak lanjut dari sidang BPUPK adalah dibentuknya tim 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Kalimat dan penomoran Pancasila yang diusulkan Soekarno pun berubah seiring dengan dinamika rapat. Versi final rancangan dasar negara kemudian dicantumkan dalam alinea keempat Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Namun terdapat perbedaan dengan teks naskah Pancasila, khususnya pada sila pertama, yang berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPK kemudian dibubarkan dan dibentuklah Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Beranggotakan 27 orang dan diketuai langsung oleh Soekarno, bertugas menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia. PPKI menyelenggarakan sidang pertamanya pada 18 Agustus 1945, 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan. Dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan sebelum sidang dimulai, Muhammad Hatta mengusulkan perubahan sila ke-1 hingga menjadi kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sidang PPKI pertama 18 Agustus 1945 ditetapkan bahwa pidato Presiden Soekarno pada 1 Juni 1945 lah yang dijadikan landasan hari lahirnya Pancasila dan memilih Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama negara Indonesia. Setelah 20 tahun menjabat dengan begitu banyak dinamika politik, terjadilah peristiwa 30 September 1965. Sekelompok tentara melancarkan kudeta membunuh sejumlah perwira militer Angkatan Darat. Tapi kudeta ini dapat dengan mudahnya digagalkan oleh Soeharto, yang kemudian diangkat menjadi pimpinan tertinggi Angkatan Darat saat itu. Peristiwa ini menjadi dasar Soeharto dan sekutunya menumbangkan Partai Komunis Indonesia yang saat itu menjadi rival politik Angkatan Darat. Presiden Soekarno pun kemudian dilengsarkan dari kekuasaannya, dan koalisi Orde Baru pun memulai pemerintahannya pasca dilantiknya Soeharto sebagai presiden kedua pada Maret 1967. Masalahnya adalah publik telah kadung mengetahui bahwa Pancasila adalah buah pemikiran Soekarno, maka Orde Baru pun kemudian berusaha untuk menjauhkan image Pancasila dari pribadi Soekarno, di mana pada 17 September 1966 Soeharto menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila, bertujuan untuk mengenang keberhasilan Pancasila dalam menghalau gerakan 30 September 1965 yang dikenal pula dengan istilah G30 SPKI. Awalnya, 1 Oktober ini hanya merupakan hari besar Angkatan Darat, namun kemudian dijadikan sebagai hari besar nasional, di mana pada tahun 1970 untuk pertama kalinya perayaan hari lahir Pancasila ditiadakan oleh pemerintah Orde Baru. 1 bulan setelah keputusan itu keluar, Bung Karno pun meninggal dunia. Namun upaya untuk menjauhkan image Pancasila dari pribadi Soekarno belumlah usai. 53 hari pasca meninggalnya Bung Karno, yakni pada harian Kompas edisi 13 Agustus 1970, terbitlah artikel berjudul Naskah Proklamasi yang Otentik dan Rumusan Pancasila yang Otentik, ditulis oleh Nugroho Noto Susanto, seorang sejarawan yang saat itu menjabat sebagai Kepala Pusat Sejarah Angkatan Darat. Artikel tersebut menonjolkan Muhammad Yamin sebagai penemu Pancasila dengan alasan bahwa Muhammad Yamin berpidato lebih dulu pada 29 Mei 1945, sedangkan Soekarno baru berpidato pada 1 Juni 1945. Nugroho Noto Susanto juga menyebutkan
bahwa Pancasila yang otentik adalah yang dirumuskan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Argumen inilah yang menjadi rujukan penulisan sejarah Pancasila versi Orde Baru. Lalu pertanyaannya adalah, seberapa otentik sumber rujukan yang digunakan oleh Nugroho Noto Susanto ini? Ternyata, sumber rujukan yang digunakan oleh Nugroho Noto Susanto hanya mengacu kepada satu sumber rujukan saja, yakni buku naskah persiapan UUD 1945 yang ditulis oleh Muhammad Yamin sendiri, yang juga menjadi sumber utama penulisan buku Risalah Sidang BPUPKI PPKI yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara pada masa Orde Baru pada tahun 1980. Buku naskah persiapan UUD 1945 ini sendiri merujuk kepada laporan stenogram rapat BPUPKI yang dipinjam Muhammad Yamin dari Sekretaris BPUPKI yang bernama Abdul Ghaffar Pringgodikdo. Namun Muhammad Yamin tidak pernah mengembalikannya, sampai pemerintah Orde Baru kemudian menyatakan bahwa dokumen tersebut itu hilang. Namun ternyata saliran laporan stenogram BPUPKI milik Abdul Ghaffar Pringgodikdo yang dirampas Belanda dalam agresi militer II pada 19 Desember 1948 ini masih tersimpan di Badan Arsip Nasional Belanda Algemene Riksarchief di Den Haag, Belanda. Jika isi pidato Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945 disebut oleh Nugroho Noto Susanto mengandung 5 dasar negara, justru dalam laporan stenogram milik Abdul Ghaffar Pringgodikdo tersebut disebutkan bahwa Muhammad Yamin hanya menyebutkan 3 dasar negara saja dan bukan 5. Setelah Orde Baru tumbang, upaya rehabilitasi hari lahir Pancasila pun kembali dilakukan. Melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016, Presiden Joko Widodo menetapkan 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila. Jadi, jika Soekarno sendiri telah menyetujui usulan Muhammad Hatta untuk merubah bunyi sila ke-1 menjadi ketuhanan yang Maha Esa, lalu mengapa masih ada segelintir oknum yang hendak merubah sila ke-1 Pancasila menjadi ketuhanan yang berbudaya? Serta-merta, hal ini mengingatkan saya akan sosok Sakirman yang mewakili Partai Komunis Indonesia dalam rapat konstituante yang begitu ngototnya dengan perumusan Ekasila, yakni gotong royong untuk menggantikan Pancasila. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.